mana? Itu saja Pak Paul. Kalau Agustan itu udah jelas khilafah, dia udah ngaku khilafah kok di video-videonya dia semua. Iya, kalau ditangkap Pak. Tapi kalau tidak ditangkap berarti podo ae. Gitu. Artinya Kalau Jokowi. tidak ditangkap, sama. Ternyata Islam ya khilafah juga ternyata. Malah bukan orang-orang Roma, bukan orang-orang ini yang dibilang celaka, malah ahli ahli Taurat dan orang Farisi. Benar Pipang itu benar sekali itu. Makanya saya bilang apa yang dilakukan oleh Agustan, apakah Tuhan Yesus mengampuni? Saya kok yakin sekali Tuhan Yesus tidak terganggu dan bahkan Ia mengampuni ya. Bu Dinda kapan aja bisa nyelonong ya. Oke, thank you Pak Paul. Ya, luar biasa nih Wonder Woman ini. Mana dulu? Mana Bu Dinda? Nah, tuh mulai kan Pak Paul kan, mulai cari gara-gara. Oke, lanjut Kopi Kristi. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Ya. Lu kayak biksu lagi mimpin upacara kematian lo. Ya, ini ada pewahyuan soalnya, jadi harus saya pakai gituan ya, karena ada pewahyuan ya. Ya, jadi begini. Jadi memang apa yang dilakukan Mu'alaf Agustan itu adalah cara atau metode untuk membuktikan tentang agama dan keyakinan beliau, Pak. Jadi begini, apakah dia itu Islam atau khilafah? Sangat gampang untuk kita ketahui Pak. Jadi gini, kalau dia ditangkap, ya ini harus didengar oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kalau Agustan ditangkap, berarti dia itu khilafah Pak. Pasti khilafah. Tetapi kalau dia tidak ditangkap, berarti dia itu Islam sama dengan khilafah Pak. Itu metodenya. Jadi kalau tidak ditangkap, berarti dia itu Islam sama dengan khilafah. Jadi mari kita tunggu. Kalau memang ditangkap, nah ini Agustan adalah salah satu antek-antek khilafah. Tapi apabila dia tidak ditangkap, berarti dia itu Islam atau khilafah atau agama yang sempurna. Jadi dari saya itu aja, mari kita tunggu dan kita buktikan kira-kira dia yang mana. Itu saja Pak Paul. Kalau Agustan itu udah jelas khilafah, dia udah ngaku khilafah kok di video-videonya dia semua. Iya, kalau ditangkap Pak. Tapi kalau tidak ditangkap berarti podo ae. Gitu. Artinya kalau Jokowi. Sama. Ternyata Islam ya khilafah juga ternyata. Ya itu buktinya nanti. Ini mah lagi bikin jebakan, lu ngomongnya muter-muter bikin jebakan lu. Ini kan nanti direkam toh, kan nanti di-share lagi kan. Iya. Biar jadi real. Ya kita lihat aja, makanya kan kita lihat. Sebab ini balik lagi, ini kan bukan betul. delik aduan, tapi delik hukum. Bukan. Ya kan? Betul Pak. Jadi pembuktiannya di situ. Ya kita lihat aja. Jadi apa? Ya kan? Ya betul itu aja sih. Jadi nggak usah dilaporkan apakah... sebetulnya. Harusnya polisi sudah otomatis nangkap dia tanpa harus dilaporkan. Itu sudah betul. Ya. Bentar Pak Paul. Ya itu nggak usah dilaporkan Pak Andi. Itu yang dilakukan oleh Agustan harusnya tidak usah dilaporkan. Polisi sudah auto jemput dia, udah auto ciduk itu. Agama sempurna itu. Ya. Benar. Ya sebentar Pak Paul, Pak interupsi. Harus. Ya Pak Andi. Ini yang dipakai Bapak Kopi Kristi ini di Amerika ini very offensive. Iya nih, ini antara PKK atau biksu Buddha yang lagi mau mimpin upacara kematian ini. Menyinggung banyak orang. Ya namanya aja pewahyuan kan, jadi ya wajar harus di reels, jadikan reels. Tapi ini Kopi Kristi bukan KKK kan? Udah KKK itu white cone. Bukan, ini KKK namanya. Tahu nggak KKK itu apa? Ya apa KKK dia. Kerek-kerek kentir. KK apa namanya sih? Yang pasti bukannya di US. Bukan. Ini di US itu very offensive ya, nyinggung banyak orang. Ya, tapi kan ini biksu agama Buddha maksudnya Pak Andi. Yang lagi mau mimpin upacara kematian, bukan KKK dia. Dia asli bukan KKK, dia nggak anti kok. Dia bininya juga orang hitam kok.
Hitam. Ya kalau Hitam senyum gitu ya. manis, Kalau senyum, hitam manis, ya maksudnya begitu. jadi kalau senyum giginya doang yang kelihatannya. Lanjut, Pipang 99. Halo malam Pak Jadi Pastor. Malam, Bintang 99. Iya Pak, ini Pak saya mau mengawali dengan membaca ayat ini Pak ya, Alkitab Pak ya. Iya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Pak ya. Ya, jadi Artinya, waktu ini Pak, waktu Yesus itu turun ke dunia Pak ya. Memang kan Yesus itu kan kita yakini dia sebagai firman Allah yang hidup Pak ya, yang berjalan di tengah-tengah manusia gitu Pak. Tapi yang paling sering menjadi lawannya siapa gitu Pak? Dia kan hidup pada zaman kerajaan Romawi Pak ya. Itu tapi kenapa paling sering Yesus itu dengan para ahli Farisi Pak ya, sering Ya. berhadapan Pak ya. Jadi menurut saya penistaan itu memang bukan dari orang yang menghina gitu menghina Kristen atau yang menggentutin Alkitab gitu, bukan Pak ya. Tapi lebih pada orang yang mengerti firman tuh Pak ya, saya bilang mengerti firman tapi dia malah Yesus berkata kan dia memberikan Pak ya, beban yang berat Pak ya kepada para orang Farisi. umat ya Pak ya, umatnya, tapi dia sendiri tidak mau memberikan memberikan kasih gitu itu Pak ya. Ya kalau kita lihat zaman sekarang kan ya kita juga melihat sendiri pada fenomena-fenomena di masyarakat Pak ya, banyak pendeta-pendeta yang tiap hari Minggu dia meminta jemaat memberikan perpuluhan gitu Pak, karena sedang program untuk pembangunan rumah-rumah gereja baru gitu Pak, dengan gedung baru. Tetapi pada hari Senin dia berfoto dengan Habib Rizik gitu Pak gitu. Hari Selasa dia berfoto dengan Yusuf Mansur gitu Pak ya. Jadi apa bedanya gitu Pak dengan zaman Yesus Sama. Iya menjadi yang saya teriakin terus kan si Gilbert CS kan. Iya Pak, jadi PGPI, Jody Peol. Menurut saya itu yang menjadi lawan ketika Yesus menjadi manusia. Dia pernah kan Pak Yesus Pak untuk mengusir para pedagang-pedagang Pak ya di halaman Bait Allah itu Pak ya. Ya. Jadi kenapa Yesus melakukan itu? Karena memang gereja itu jadikan tempat jualan gitu Pak, tempat berbisnis gitu Pak ya. Memang sudah disetting oleh mereka seperti itu. Jadi menurut saya pada saat Yesus itu menjadi turun ke bumi, lawannya ini bukanlah kerajaan Romawi, bukan Pak ya. Lawannya bukan itu, tapi lawannya lebih pada orang-orang yang mengerti kebenaran firman tapi memberikan yang berat kepada para umat Tuhan itu Pak ya. Jadi menurut saya itu yang dilakukan oleh si Augustan itu bukan penghinaan, bukan Pak ya. Makanya Yesus sendiri kan waktu dia jadi manusia dia Betul. dia disalib, bahkan sampai Betul. diludahi. Betul. Jadi yang dibilang celaka malah bukan orang-orang Roma, bukan orang-orang ini yang dibilang celaka malah ahli Taurat dan orang Farisi. Benar Pipang itu benar sekali itu. Makanya saya bilang apa yang dilakukan oleh Augustan, apakah Tuhan Yesus mengampuni? Saya kok yakin sekali Tuhan Yesus tidak terganggu dan bahkan dia mengampuni ya. Betul Pak. Saya yakin loh ya. Artinya kan ini boleh saja orang berpendapat berbeda dengan saya karena ini kan keyakinan. Dari pengalaman pribadi saya dan dari yang kamu cerita tadi benar. Kenapa yang dicaci maki Tuhan Yesus itu bukan orang Roma, tapi malah orang Farisi dan ahli Taurat, ya kan? Iya betul Pak. Bahkan kan ada ini Pak, ada kepala tentara Roma yang akhirnya bertobat kan Pak ya? Malah bertobat, benar. Bertobat iya. Malah yang menyuruh Yesus tadi itu kan bukan orang Roma. Pontius Pilatus itu kan jadi dia kan ketika dia diminta salibkan dia cuci tangan Pak ya. Dia nggak mau. Iya, Pilatus nggak mau. Iya Pak. Jadi
itulah jadi kita melihat penistaan itu apa gitu. Sejak zaman Yesus di manusia dia sudah dihina Pak ya, sudah dicaci maki gitu ya. Iya. Jadi kalau saya bilang sih, kalau Agustan Pak ya, kita boleh mengumpulkan dana Pak untuk dia Pak, untuk berobat dia boleh saja Pak, tidak ada masalah Pak. Tapi apakah dia mau Pak, kita doakan gitu Pak ya. Itu Ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, bukan urusan kita. Yang penting kan kita menawarkan doa dan donasi kita, ya kan. Pak. Balik lagi ya, kalau memang dia cari uangnya begitu kan ngeri loh. Ya kan, dia cari uang dengan cara menjadikan agama Kristen, gara-gara ya orang gereja nggak perhatikan dia selama dia pelayanan di gereja, dia sampai kere, sampai nggak bisa makan berhari-hari, ya kan, sampai kurus begitu, sampai penyakitan nggak diurus sama gereja. Gimana? Nah, sementara gerejanya cerita pendetanya pada ganti mobil, ya kan, hidupnya mewah-mewah, ya kan. Sementara dia sendiri kere, akan marah kan, kayak itu enggak. Nah, jadi menurut saya, kalau memang waktu itu gereja-gereja dulu tidak peduli dengan Agustan, kita sudah tahu, ya kan. Makanya sekarang kita sekarang yang berbuat kebaikan buat Agustan. Gitu Ya, ya. tapi kalau bisa kita ngasih dana Pak, tapi dia juga harus mau kita doakan Pak gitu. Jangan terima uangnya saja dia. Ya kalau nggak mau didoain masa nggak boleh pamrih juga. Kita kan kalau memberikan nggak boleh pamrih Pak. Iya betul Pak. Oke. Masalahnya kan begitu. Jadi kalau mau kasih aja. Kalau saudara belum siap kasih nggak usah ngasih, nggak apa-apa. Jangan tertuduh ya. Jangan tertuduh karena bukan kewajiban, tetapi ini adalah sebuah tindakan iman. Kalau saya melakukan satu tindakan profetik ya, ketika saya melakukan ini bahwa oke, saya sudah saya sudah injili Agustan ya, beberapa 2 atau 3 kali ketemu Agustan di Zoom, dan bukan hanya saya injili, tapi saya berbuat kebaikan. Kalau dia nggak mau terima juga nggak apa-apa, gitu kan? Bukan urusan saya. Jadi tanggung jawab saya dengan Agustan sudah selesai. Gitu loh yang saya maksud. Gitu. Tapi nanti gini Pak, takutnya nanti kalau kita bantu dia nanti akan ada yang lain gitu Pak. Dia malah jadi ramai gitu. Ya nggak apa-apa, berarti memang karena memang gereja brengsek. Coba kalau semua gereja kayak melakukan apa yang kita lakukan, berdiakonia, saya yakin Indonesia sudah dimenangkan. Iya setuju. Saya yakin Indonesia sudah dimenangkan sekarang. Ya, lanjut.